Bapak Ibu guru hebat semuanya, ya saya di sini Idriate Wisnawe ya akan menyampaikan sesuai dengan surat yang sudah Bapak Ibu terima terkait dengan kegiatan pelatihan dengan menggunakan akun pembelajaran. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Kemudian apakah sudah terlihat? Sampun Bapak, sampun. Ya Pak, sudah. Sudah. Oke, baik. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan undangan dari LVMP Provinsi Bali, di mana Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru semuanya, seyogianya sudah mendapatkan akun belajar.id. Nah, akun belajar.id ini akan Bapak Ibu gunakan untuk kegiatan belajar di mana saja. Ini sudah sangat lengkap sekali ya Pak Ibu pemanfaatannya. Nah, Repo yang sampai saat ini merupakan suatu organisasi yang dipercaya dari Google atau bagian dari Google, di mana Repo lah yang nanti mengkoordinir ada akun belajar.id. Bapak Ibu semuanya saya yakin sudah tidak asing lagi dengan belajar.id. Namun bagi Bapak Ibu yang merasa masih belum mengetahui apa itu belajar.id, apa manfaatnya, kemudian bagaimana cara mengaktifkannya, dan lain sebagainya. Nah, ini hal yang sangat penting sekali Pak Ibu. Mari simak bersama-sama. Kita di belajar.id itu masuknya di dalam Google Workspace for Education Partner. Nah, oke, Bapak Ibu. Ternyata Pak Ibu, penggunaan akun Google yang sudah dilatih oleh Repo sampai saat ini itu sudah lebih dari 200.000 orang guru. Ya, sudah lebih. Bahkan ya, di kepala sekolah juga sudah, kemudian seperti saya dan teman-teman Google Master Trainer itu sudah yang level 1 itu sudah 1.000 lebih, bahkan level 2 500 lebih, dan yang trainernya, serta trainer itu sudah 50 orang lebih yang dilatih. Nah, jadi Repo ini ya Pak Ibu bekerja sama dengan Kemendikbud. Nah, tentu tujuannya untuk melatih guru-guru Indonesia menggunakan akun belajar.id. Jadi dengan adanya Repo, dengan adanya GMT, diharapkan nanti Bapak Ibu penyebaran informasi, kemudian bagaimana cara penggunaannya, menyampaikan, mencari solusi dari kendala-kendala yang dihadapi Bapak Ibu guru itu akan lebih mudah diatasi. Dan juga Bapak Ibu, ini dari Repo Indonesia juga memiliki channel YouTube, kontennya sudah lebih dari 400 konten dengan followernya hampir 70.000. Di sini banyak sekali sudah ada tutorial-tutorial kegiatan yang akan bisa Pak Ibu temukan. Oke. Nah, kita masuk ke akun pembelajaran Pak Ibu. Akun pembelajaran ini merupakan akun elektronik yang membuat nama akun, user ID, dan akses masuk akun ada password yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dapat digunakan oleh peserta didik, sekali lagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagai akun untuk mengakses layanan atau aplikasi pembelajaran berbasis elektronik. Dulu ya Pak Ibu, kira-kira 6 bulan yang lalu, mungkin tenaga kependidikan masih belum memiliki akun pembelajaran, itu hanya diberikan kepada kepala sekolah dan operator. Tetapi per bulan Agustus September 2021, tenaga kependidikan juga sudah mendapatkan akun belajar.id Pak Ibu. Jadi semuanya ya, semua siswa yang terdaftar di Dapodik, semua pendidik yang terdaftar di Dapodik, serta semua tenaga pendidikan yang terdaftar di Dapodik itu mendapatkan akun belajar.id. Nah, ini juga ya, ini sudah didukung oleh Persesjen nomor 15 tahun 2020 dari Kementerian, dan ada paparannya, dan ada surat edaran yang dari Kementerian Pendidikan. Dan ini saya sampaikan tadi Pak Ibu, ini ada peraturan Sekretaris Jenderal ya, nomor 18 tahun 2020 tentang penunjuk teknis pemanfaatan data pokok pendidikan untuk akun akses layanan pembelajaran. Jadi nanti akun belajar.id ini banyak sekali aksesnya Pak Ibu di dalam pendidikan. Dia link, dia matching, dia satu kesatuan nantinya dengan Kementerian Pendidikan. Nah, ini juga ada surat edaran nomor 37 tahun 2020 tentang akun akses layanan pembelajaran bagi peserta didik dan tenaga pendidikan, Bapak Ibu. Nanti bisa di download nanti surat edaran serta persesjennya yang saya sampaikan tadi.
Nah, ini Bapak Ibu, akun pembelajaran sebenarnya untuk mengakses aplikasi pembelajaran yang kita tahu selama pandemi ini, dan tentu tidak hanya selama pandemi Bapak Ibu, nanti ke depannya Bapak Ibu juga bisa manfaatkan akun belajar.id ini untuk kegiatan Bapak Ibu sehari-hari di sekolah serta mempermudah Bapak Ibu. Oke. Akun belajar ini memiliki tujuan dibuatnya ya. Yang pertama itu mendukung kegiatan belajar dari rumah di masa pandemi, serta mendukung proses pembelajaran di satuan pendidikan melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi Pak Ibu, sasaran akun pembelajaran mengikuti peserta didik semuanya, sekali lagi, semua peserta didik yang sudah terdaftar di Dapodik. Nah, khusus untuk jenjang SD itu dan program paket A hanya untuk kelas 5 dan kelas 6. Kemudian untuk yang SMP, SMA semuanya, kita juga semuanya, yang SLB untuk kelas 5 sampai kelas 12. Oke, untuk pendidik sekali lagi semuanya sudah mendapatkan akun belajar.id yang tentu itu akan bisa diakses ketika operator Dapodik atau operator sekolah itu mengakses dan mendistribusikan ke Bapak Ibu guru. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang masih belum mendapatkan akun belajar.id, yang masih ada beberapa bertanya di Telegram, silahkan Bapak Ibu komunikasikan, hubungi ya operator sekolahnya atau operator Dapodiknya. Karena masuk akses untuk mendownload akun belajar.id itu bisa digunakan atau sama dengan masuk seperti di Dapodik Bapak Ibu. Silahkan komunikasikan. Nah, belajar.id kalau Bapak Ibu yang sudah menggunakan, kenapa dibuat dalam bentuk Google? Dan bagi baru yang menggunakan, akun belajar.id itu hampir sama atau mirip dengan Google Bapak Ibu. Kalau biasanya, kalau misalnya membuat Google, ada nama Bapak Ibu, identitas Bapak Ibu, @google.com, @gmail.com, kemudian yang belajar.id itu akan menjadi di belakangnya ada @guru atau @admin, kemudian diikuti oleh nama sekolahnya, ya nanti .belajar.id. Jadi digunakan identitas belajar.id. Kenapa digunakan dalam bentuk akun Google? Nah, ini Pak Ibu penjelasannya. Akun pembelajaran otomatis mendapatkan akses ke aplikasi-aplikasi pendukung pembelajaran dalam bentuk G Suite for Education yang siap pakai dan telah banyak digunakan publik. Kami yakin yang pengguna Android misalnya yang dominan misalnya di Indonesia, hampir rata-rata masuk ke Play Store, masuk ke berbagai aplikasi, itu menggunakan akun Gmail-nya. Jadi, belajar.id ini sinkron dengan Google. Kemudian, pembuatan dan penggunaan akun pembelajaran ini, Pak Ibu, bebas biaya. Kemudian, penggunaan aplikasi-aplikasi pembelajaran di G Suite for Education, semuanya itu bebas biaya. Dan, ini yang sangat penting sekali, Pak Ibu, sistem Google mampu mengelola puluhan juta akun sekaligus dengan keamanan tingkat tinggi. Puluhan juta, Pak Ibu, bisa. Kalau misalnya beberapa website atau beberapa misalnya yang kita kenal, kita guru-guru ya, sering mengalami misalnya kendala, Pak Ibu, kadang bandwidth-nya kecil, kita masuk bersama-sama, down dia servernya, lag dia. Kalau di Google tidak, Pak Ibu. Kalau misalnya di Google itu sangat besar sekali, saya sangat jarang, bahkan belum pernah kalau kita buka Google itu sampai bandwidth-nya down, atau sampai artinya loadingnya lama sekali. Begitu Bapak Ibu. Jadi Google ini sangat besar. Nah, kemudian yang kelima, akun yang sama dapat digunakan untuk mengakses aplikasi Kemendikbud serta berbagai aplikasi pembelajaran lainnya di luar ekosistem Google. Dan yang Bapak Ibu harus tahu juga, ketika Bapak Ibu masuk SIM PKB, itu ada pilihan Bapak Ibu. Apakah masuk dengan menggunakan yang akun biasanya yang gurku.id, kemudian sekarang sudah bisa masuk juga dengan akun pembelajaran. Jadi akun pembelajaran ini spesifik dan dimiliki oleh Bapak Ibu semuanya. Akun pembelajaran ini keamanannya sudah sesuai dengan keamanan yang diatur oleh undang-undang, Pak Ibu. Keamanan akun pembelajaran, kerahasiaan datanya, informasinya, dan atau dokumen aktivitas akun pembelajaran ini terjaga keamanannya.
Kemudian kemungkinan terjadinya kelalaian dalam penggunaan dan atau penyalahgunaan data, informasi, dan atau dokumen identitas akun pembelajaran. Jadi ini sudah mendapat perlindungan dari undang-undang. Jadi Mendikbud di dalam menerbitkan akun belajar.id ini sudah mempertimbangkan berbagai regulasi sehingga ini aman untuk kita gunakan bersama mengelola pembelajaran di sekolah serta data-data pribadi Pak Ibu akan aman. Nah, kemudian bagaimana cara mengakses dan mengaktifkan akun pembelajaran? Ya, saya dapatkan penyampaian dari Bu Dian, ya, dari LPMP. Masih banyak Bapak Ibu guru yang bertanya, saya guru, saya masuk di Dapodik, saya masih belum memiliki akun pembelajaran. Bagaimana caranya? Nah, masih ada yang seperti itu. Apakah saya harus memiliki akun belajar.id? Nah, ada pertanyaan seperti itu. Saya berikan pertimbangan, Bapak Ibu. Ya, saya berikan pertimbangan dan Bapak Ibu, saya yakin akan bisa menjawabnya di akhir saya penyampaian saya. Nanti Bapak Ibu akan bisa menyampaikan, saya harus menggunakan yang mana sih dalam kegiatan sehari-hari. Oke. Akun belajar ini, seperti yang saya sampaikan tadi, itu diakses oleh operator satuan pendidikan atau operator sekolah, operator Dapodik. Sekali lagi ya, silakan minta tolong. Nanti ini Bapak Ibu, operator Dapodiknya masuk ke sini, pd.data.kemdikbud.go.id. Nah, bagi yang siswanya misalnya belum mendapatkan akun atau pegawainya ya, pendiknya belum mendapatkan akun, serta gurunya belum mendapatkan akun, bisa masuk ke sini Bapak Ibu. Ya, pd.data.kemdikbud.go.id. Ya. Kemudian kalau misalnya masih bingung, ini banyak sekali kata-katanya, buat Bapak isi itu data, Bapak Ibu bingung menyampaikan ke operator sekolah, Bapak Ibu bisa minta tolong pada operatornya untuk mengklik belajar.id. Ya, di Google silakan diklik belajar.id. Nanti di web belajar.id sudah banyak sekali ada informasi di sana Pak Ibu, termasuk informasi bagaimana cara operator di dalam mengaktifkan atau mendownload atau mengunduh akun Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah masuk itu, ini penjelasannya ya. Ini secara teknis yang perlu operator ketahui. Nah, namun inilah alurnya. Dan sekali lagi, tolong komunikasikan kepada operatornya. Kebetulan saya juga operator Dapodik, operator di sekolah. Jadi kita tahulah bagaimana ketika Bapak Ibu guru menghubungi operator. Jadi rasanya ketika disampaikan dengan humanis, ketika disampaikan dengan istilahnya komunikatif, operator pasti akan membantu Bapak Ibu. Kami yakin operator-operator tersebut memiliki istilahnya integritas yang sangat tinggi, komitmen yang sangat tinggi untuk menjaga dan membantu Bapak Ibu di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan akunnya, bagaimana caranya? Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu masuk ke mail.google.com, itu masuk seperti masuk ke Gmail biasa Bapak Ibu. Nanti silahkan pilih akun pembelajaran, silahkan pilih akun lainnya, kemudian baru masukkan email belajar.id yang Bapak Ibu terima, serta masukkan password yang diberikan oleh Kemendikbud. Nah, nanti setelah itu Bapak Ibu baru akan menggunakan atau mengganti dengan password baru Bapak Ibu. Nah, kemudian jenis aplikasi pembelajaran yang dapat diakses dengan akun pembelajaran. Ya, ada email, kemudian ada Google Drive, penyimpanan dan berbagi dokumen secara elektronik, kemudian ada pengelolaan administrasi pembelajaran secara elektronik, termasuk penjadwalan proses pembelajaran secara elektronik, pelaksanaan pembelajaran secara daring, terus kemudian Bapak Ibu bisa juga mengakses rumah belajar Kemendikbud untuk materi pembelajaran. Nah, sekali lagi, seperti yang saya sampaikan tadi, informasi lengkap Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bingung, apa itu akun belajar.id, bagaimana cara mengaktifkan, kemudian bagaimana apa saja yang terdapat di dalamnya, dimanfaatkan untuk apa, Bapak Ibu silakan kunjungi ini ya Bapak Ibu, belajar.id. Ketikkan saja di Google, belajar.id, nanti akan ada webnya, kita mengikuti, membacanya di sana. Bahkan juga banyak sekali terdapat webinar-webinar Pak Ibu, serta link-link YouTube yang bisa Pak Ibu pelajari secara mandiri.
Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian dengan akun pembelajaran ini dapat mengakses berbagai macam aplikasi pembelajaran. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, akun belajar.id sudah sinkron ya, sudah sinkron dengan SIM PKB, dengan akun-akun pendidikan yang lainnya. Kemudian data akun belajar.id itu ya, itu sudah mencerminkan itu adalah identitas Bapak Ibu. Mirip seperti itu adalah identitas Pak Ibu mengajar, bahwa Bapak Ibu sudah terdaftar di Dapudik, Bapak Ibu memiliki akun belajar.id. Sama seperti itu kalau saya logikakan. Nah, ada pertanyaan, mengapa memakai akun pembelajaran? Ini Bapak Ibu, materi dan informasi dari Kemendikbud nanti akan dikirimkan ke alamat pos elektronik akun pembelajaran. Jadi ini akan berlanjut ya Pak Ibu, ya akan berlanjut semua informasi yang dulu dikirimkan ke masing-masing email, sekarang akan dikirimkan ke akun belajar.id. Kemudian akun pembelajaran akan digunakan untuk mengakses aplikasi-aplikasi resmi Kemendikbud seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau misalnya SIM PKB, Bapak Ibu membuka dan melihat di sana banyak sekali akses yang ada di SIM PKB. Bapak Ibu sekarang loginnya sudah bisa menggunakan akun belajar.id, asalkan sudah disetting terlebih dahulu di SIM PKB. Kemudian akun pembelajaran akan menjadi salah satu jalur komunikasi resmi Kemendikbud ya pada peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan. Nah, kemudian akun pembelajaran ini ya Pak Ibu, ini sudah siap dipakai dan sesuai struktur satuan pendidikan masing-masing pengguna. Yang SD, SMP, dan SMA. Ini beberapa contoh aplikasi pembelajaran yang dapat diakses dengan akun pembelajaran. Ada Rumah Belajar, Google Slide, Google Doc, Khan Academy, Pintaria, Google Classroom yang biasanya digunakan saat ini, ada Google Sheet, Zoom, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Ini sudah sangat lengkap sekali, nanti ada di belajar.id, di web belajar.id. Silakan bisa dibuka misalnya sekarang di tab-nya ya, di tab yang lain bisa dibuka, atau yang menggunakan HP bisa dibuka di HP, silakan dibuka belajar.id. Nah, Bapak Ibu ada sambutan ya? Ya. Ya. Budian, apakah terdengar suaranya Budian? Terdengar Pak, ya teh, jelas. Okay. Tidak terdengar. Oke, saya ulang ya. Bapak Ibu, ini merupakan sambutan ya dari Repo yang namanya Stephen. Ini beliau merupakan Gold Master Trainer yang membantu kami ya, para trainer untuk mengetahui lebih jauh terkait dengan pemanfaatan akun belajar.id. Jadi kita semuanya terkadang ketika ada mengalami kendala, Bapak Ibu juga mengalami kendala, nanti arahnya ke sana. Masukan-masukan yang Bapak Ibu berikan nanti arahnya ke Repo untuk memberikan pelayanan dan kemudahan Bapak Ibu semuanya. Oke, mari kita dengarkan Bapak Ibu, hanya 1 menit 50 detik. Mari kita dengarkan. Oke. Halo Bapak Ibu semua, nama saya Stephen Sutantro. Saya adalah Google Certified Trainer di Revo Indonesia. Kami adalah Google for Education Professional Development Partner yang spesialisasinya membantu Bapak Ibu untuk sama-sama belajar bagaimana maksimalkan akun pembelajaran untuk belajar di mana saja. Saya senang sekali melihat Bapak Ibu bergabung di pelatihan bersama Google Master Trainer yang membantu Bapak Ibu untuk memaksimalkan akun pembelajaran, untuk merancang pembelajaran yang kolaboratif, membangun komunikasi yang efektif, dan juga membuat metode penilaian yang akan menghemat banyak waktu dan tentunya akan membuat pembelajaran Bapak Ibu interaktif di mana saja. Oleh sebab itu kami mendorong, ayo Bapak Ibu sama-sama maju, kita mau sama-sama belajar berubah, karena Bapak Ibu akan menemukan cara baru belajar di mana saja yang seru sekali. Jadi kami berharap Bapak Ibu bisa betul-betul menyimak, fokus, dan berani mencoba. Jangan takut kalah, jangan takut untuk bertanya. Ayo sama-sama kita mempraktekkan materi hari ini, karena materi hari ini akan sangat seru sekali. Ya, dan kami berharap materi ini tidak berhenti di sesi pelatihan ini,
Kami berharap Bapak Ibu bisa membagikan materi ini kepada guru, siswa, supaya Bapak Ibu bisa sama-sama menerapkan akun pembelajaran di sekolah Bapak Ibu untuk belajar di mana saja. Akhir kata, saya mengucapkan selamat belajar dan mengajar di mana saja dengan akun pembelajaran. Yuk sama-sama mulai mengaktifkan semangat belajar Bapak Ibu bersama akun pembelajaran. Selamat belajar Bapak Ibu. Oke, selamat belajar Bapak Ibu semuanya. Itu ya, sambutan yang sangat memotivasi sekali, sangat inspiratif sekali. Jadi Bapak Ibu jangan berhenti belajar di sini. Bapak Ibu jangan takut mencoba. Bapak Ibu gunakan fitur-fitur yang ada. Coba-coba fitur-fitur yang ada dalam Google. Ya. Nah, oke, Bapak Ibu. Terkadang terjadi beberapa masalah dalam pembelajaran jarak jauh yang kita alami. Memori penuh dan lambat, kemudian data hilang terkena virus, kemudian ada juga data hilang karena perangkat error atau rusak. Ini sebenarnya Pak Ibu ada solusi, ya, ada solusi. Yang memori penuh dan lambat ini ada dengan memanfaatkan akun belajar.id ini ya Bapak Ibu bisa mengakses ya data dengan kapasitas yang tanpa batas. Kemudian sesuai dengan tadi yang ada diatur oleh Kemendikbud dan juga dikuatkan oleh undang-undang. Jadi data ini yang Bapak Ibu miliki itu bebas dari virus dan cepat diakses. Kemudian data aman diakses di berbagai perangkat. Bisa nyambung jadi satu. Ada yang di laptop, Bapak Ibu buka di HP, Bapak Ibu buka di perangkat lain, Bapak Ibu buka secara bersamaan, itu masih bisa. Jadi itu merupakan salah satu solusi ya Pak Ibu dengan memanfaatkan akun belajar.id. Nah, ini ya Pak Ibu. Penyimpanan tanpa batas bisa Bapak Ibu peroleh dari yang namanya Drive, Google Drive. Ya. Di sana Bapak Ibu bisa masukkan data-data Bapak Ibu, semua data-data Bapak Ibu, semuanya tanpa batas penyimpanan. Yang misalnya HP misalnya terbatas 64 GB, 128 GB. Kalau di sini di penyimpanan Google Drive itu tanpa batas Bapak Ibu. Bisa dimasukkan sebanyak-banyaknya. Kemudian video call di Google Meet itu bisa direkam. Kalau akun biasa mungkin belum bisa merekam, tapi di sini bisa direkam. Kemudian ada fitur papan tulis digital Bapak Ibu, atau istilahnya Jamboard. Bisa Bapak Ibu buka dengan menggunakan akun belajar.id, termasuk Google Classroom, kelas online. Selama PJJ Bapak Ibu bisa menggunakan Google Classroom. Kemudian di Google Doc Bapak Ibu, ya Google Doc nanti ada pengetikan suara, ada fiturnya di sana. Bapak Ibu pasti akan belajar nanti ya. Semua fitur-fitur ini nanti Bapak Ibu akan pelajari di sesi-sesi selanjutnya. Akan disampaikan juga oleh trainer-trainer yang lainnya. Termasuk analisis nilai di Google Sheet, presentasi di Google Slide, termasuk ujian di Google Form. Itu Bapak Ibu bisa gunakan atau bisa lihat, bisa manfaatkan di akun belajar.id. Dan ini yang saat ini sedang tren ya, menggunakan chat, ya, memasukkan email sebagai kontaknya, kemudian menggunakan chat sebagai komunikasi di sekolah maupun komunikasi secara pribadi, termasuk Gmail, ada Google Calendar, ada juga website, Bapak Ibu, ada website yang namanya Google Site, juga akan disampaikan oleh trainer yang lainnya pada hari-hari selanjutnya. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir ya, sekali lagi penggunaan akun belajar.id ini, siswa dan guru sebelumnya itu sudah lebih dari 170 juta Bapak Ibu yang manfaatkan akun belajar.id. Jadi sangat banyak sekali yang memanfaatkan akun belajar.id, banyak sekali yang menggunakan Google Workspace ya, banyak sekali yang menggunakan Google Workspace, sehingga Google itu sudah merancang atau menyiapkan bandwidth atau tempat yang sangat besar, sehingga Bapak Ibu menggunakannya dengan mudah. Jadi semuanya ini bisa menjadi satu kesatuan dan bisa dimanfaatkan oleh semua orang.
Kalau dulu, Bapak Ibu, yang namanya G Suite for Education, sekarang namanya Google Workspace for Education, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, ada kata-kata mutiara dari George Couros, ya. Teknologi tidak akan menggantikan guru yang hebat, tapi teknologi di tangan guru yang hebat akan menjadi transformasional. Bapak Ibu tetap menjadi guru, tetap belajar sesuai dengan yang seharusnya. Kemudian Bapak Ibu bisa memanfaatkan teknologi, bisa memanfaatkan akun belajar.id, sehingga pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan bisa menjadi transformasional. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, bagi yang mau belajar sendiri ya, misalnya yang terlewat dari kegiatan Meet ini, ataupun misalnya Bapak Ibu akan mendahului belajar bagi yang belum, Bapak Ibu silakan ini diklik Bapak Ibu, bisa disimpan juga ya, bit.ly garing cara pakai akun belajar. Bisa diketik atau bisa disimpan, nanti Bapak Ibu bisa melihat data-datanya. Bapak Ibu bisa men-share, bisa membagikan kepada teman-teman di sekolahnya. Bagi yang mau mengetahui apa itu akun belajar.id, kemudian bagaimana cara menggunakannya, bagaimana tutorial-tutorial, ada panduan, ada video, ada contohnya, Bapak Ibu bisa melihat di sini ya, bit.ly garing cara pakai akun belajar. Bisa di-share ke teman-temannya, sehingga nanti bisa menginspirasi semua teman yang ada di sekolahnya. Ketika misalnya komunitas Bapak Ibu di sekolah semuanya sudah menggunakan akun pembelajaran, semua siswa menggunakan akun pembelajaran, kami yakin akan jauh lebih mempermudah Bapak Ibu di sekolah. Nah, oke Bapak Ibu. Ya. Saya awali memperkenalkan dulu secara singkat ya. Ya apa saja yang akan nanti dibahas di pelatihan ini, kemudian saya memperkenalkan sedikit apa sih perbedaannya kalau misalnya menggunakan akun biasa dan menggunakan akun belajar.id. Oke, akun pribadi Pak Ibu, di sini tidak ada drive bersama akun pribadi. Sedangkan kalau di akun belajar.id itu ada drive bersama, ya, ada share drive. Apa itu share drive? Bagaimana cara menggunakannya? Kemudian bagaimana cara menambahkan orang di share drive, itu nanti akan dibahas, akan disampaikan oleh trainer. Oleh trainer selanjutnya. Intinya di drive bersama ini kapasitasnya juga tak terbatas Bapak Ibu. Semua data-data di sekolah, semua data-data yang perlu dikolaborasikan, Bapak Ibu bisa buatkan share drive di masing-masing sekolah. Misalnya namanya sesuai dengan sekolah Bapak Ibu. Seperti misalnya di sekolah kami, Google share drive-nya ya, share drive-nya kita buat dengan nama SMPN 6 Abang, gitu misalnya, atau SMP Negeri 6 Abang. Jadi semua data-data di sekolah, baik data-data administrasi, kepegawaian, kemarin misalnya akreditasi, kemudian data-data lapor bulanan, termasuk data siswa, kita masukkan di sana. Jadi semuanya bisa memasukkan data di sana, semuanya bisa memiliki data di sana, semuanya bisa mengakses data di sana. Jadi jangan khawatir ketika misalnya mutasi, tidak perlu lagi bingung-bingung mana data yang dibuat oleh Bapak Bos gitu misalnya, mana data yang dibuat oleh teman yang tugasnya sekarang NDK gitu misalnya, mana data yang beasiswa PIP dan lain sebagainya. Kalau dimasukkan di share drive bersama, satu orang yang misalnya terkena mutasi, semua data yang sudah dibuat dan dimasukkan di drive bersama itu masih tetap ada dan masih dimiliki oleh drive sekolah. Nah, bagaimana cara lebih lanjutnya? Nanti akan dibahas pada pertemuan Google Drive. Oke. Kemudian fitur Google Meet Bapak Ibu. Kalau yang akun pribadi ya, misalnya fitur angkat tangan itu tidak ada, kemudian merekam rapat itu juga tidak ada, ini hanya terbatas untuk 60 menit. Nah, sedangkan di akun belajar.id Bapak Ibu bisa nanti ada fitur angkat tangannya, kemudian ada merekam rapat ya, merekam pembelajaran, semua aktivitas itu Bapak Ibu bisa terekam dan tersimpan langsung di Google Drive tanpa batasan Bapak Ibu. Sekali lagi ada kegiatan direkam, isi nama, dan itu semuanya akan tersimpan langsung otomatis ya di
Google Drive. Langsung terekam, langsung tersimpan di sana dan tanpa batasan. Itu sangat bagus sekali, sangat mudah sekali ya, Bapak Ibu. Termasuk nanti ada fitur Jamboard, papan tulis di sini. Itu Bapak Ibu bisa gunakan, bisa share, bisa manfaatkan di pembelajaran sehingga nanti kegiatan pembelajarannya bisa lebih kontekstual, bisa lebih terjadi adanya kolaborasi antar siswa. Ya, pasti kami yakin sangat interaktif sekali ya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menggunakan ini. Bagaimana cara menggunakan? Sekali lagi nanti akan disampaikan oleh trainer yang lainnya secara lebih mendalam tentang Google Meet. Oke. Ini kalau Google Classroom ya, kalau akun pribadi tidak ada link Meet untuk di kelas. Ini masih kosong ya, hanya ada kode kelas. Tapi kalau di akun belajar.id, nanti Bapak Ibu bisa menambahkan link Meet. Sehingga nantinya ketika akan mengikuti pembelajaran bisa masuk dengan link Meet yang ada di Google Classroom. Oke, itu kelebihannya. Kemudian, Bapak Ibu yang menjadi juga pribadi, itu maksimal 20 guru dan 250 siswa. Kemudian tidak ada fitur undang wali. Sedangkan kalau di akun belajar.id, Bapak Ibu, ini maksimal 20 guru dan 1000 siswa. Nah, kalau ingin membuat misalnya kapasitas siswanya misalnya 1000, akan dibuatkan satu akun pembelajaran, satu akun Google Classroom bisa menampung sampai 1000 siswa. Serta bisa mengundang wali untuk mendapat laporan wali. Bapak Ibu bisa menambahkan wali. Jadi ini kelebihan akun belajar.id. Oke. Kemudian kalau di penugasan di Classroom ya, saya sampaikan sedikit, nanti secara lebih jelas, lebih lanjut akan sampaikan nilai GMT-nya. Di akun pribadi tidak dapat import nilai, sedangkan di akun belajar.id Bapak Ibu akan bisa mengimport nilai, ya, mengimport nilai secara otomatis dari Google Form. Serta Bapak Ibu bisa menggunakan cek originalitas. Oke. Nah, oke. Bagaimana cara aktivasi akun belajar.id? Nah, siapa tahu tadi yang ada di sekolah, Bapak Ibu yang di sekolah yang melakukan WFO hari ini, Promovis, sudah menghubungi ada operatornya, kemudian sudah diberikan akun belajar.id. Bapak Ibu, ini loh akun belajar.id-nya. Bapak Ibu, ini loh passwordnya. Bagaimana cara mengaktifkannya? Ya, saya sampaikan lagi sedikit ya. Bapak Ibu silahkan klik ini. Klik gmail.com atau mail.google.com di Google. Kemudian, nah tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ya, tampilannya seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa masukkan akun Bapak Ibu. Masukkan akun belajar.id-nya. Misalnya, kalau saya akunnya iwisnawa92 @smp @guru.smp.belajar.id. Kemudian saya klik berikutnya. Kemudian Bapak Ibu masukkan password. Ya, Bapak Ibu menerima dulu ini, silahkan terima, accept. Artinya accept persetujuan yang disampaikan oleh Mendikbud. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu akan diminta untuk memasukkan password yang lama, ya, password yang diberikan oleh Kemendikbud. Kemudian Bapak Ibu akan diminta untuk membuat password yang baru. Silahkan masukkan kombinasi angka, huruf, ya pokoknya senyaman Bapak Ibu. Kemudian bisa disimpan. Maka Bapak Ibu sudah bisa mengaktifkan akun belajar.id. Dan Bapak Ibu jangan gini ya, jangan bingung. Kalau Bapak Ibu membuat password, Bapak Ibu bisa tulis. Silahkan ditulis, dicatat apa password yang Bapak Ibu buat. Dan bagi yang misalnya lupa, catatannya hilang, misalnya hilang di mana, atau tertinggal, Bapak Ibu tidak bisa login, Bapak Ibu bisa minta tolong dengan Bapak Kepala Sekolahnya melalui akun admin untuk reset passwordnya. Jadi bisa Bapak Ibu tanpa harus menggunakan HP, tanpa harus yang lainnya, bisa ini dikelola atau direset oleh satuan pendidikan masing-masing di sekolah. Bagaimana caranya? Ada panduannya di belajar.id. Nah, dan yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, saya dulu Bapak
misalnya sudah memiliki data di drive itu sudah 10 giga. Bagaimana cara memindahkannya ke akun belajar.id? Nah, nanti untuk lebih jelas akan disampaikan oleh trainer yang selanjutnya. Namun, secara singkat saya sampaikan, Bapak Ibu bisa masuk ke akun yang lama, ya, masuk dulu akun yang lama, kemudian Bapak Ibu bisa pilih foldernya, kemudian Bapak Ibu bisa download filenya ya, dengan cara klik kanan download. Kemudian ketika sudah klik kanan download, akan terbentuk file-file dalam bentuk zip. Nanti file zip ini Pak Ibu bisa ekstrak dan baru bisa masukkan ke Google Drive belajar.id. Sekali lagi, ketika sudah terdownload, Bapak Ibu login lagi dengan akun belajar.id, Bapak Ibu masukkan lagi drive-nya ke Bang Gati Ibu Dadi. Drive belajar.id. Bagaimana caranya akan disampaikan lebih jelas kepada trainer selanjutnya. Oke, nanti ini akan disampaikan bagaimana cara mengupload filenya. Nah, ini ya Pak Ibu, untuk operator satuan pendidikan, mudah-mudahan ada operator yang hadir di sini. Kalau misalnya masih bingung bagaimana caranya, tentu panduannya ada di belajar.id ya, semuanya ada di belajar.id. Silahkan, ini juga ada di belajar.id. Bisa dibuka laman ini ya, pd.data.kemdikbud.go.id. Kemudian login. Dan yang biasanya, yang masih bingung itu adalah PTK Bapak Ibu. PTK itu Pegawai dan Tenaga Kependidikan. Sekarang sudah diberikan akun belajar.id. Ya, per bulan Agustus atau September 2021 sudah diberikan. Silakan Bapak Ibu download, berikan kepada teman-teman PTK maupun guru maupun siswa yang masih belum mendapatkan akun belajar.id. Oke. Kemudian untuk siswa guru dan tenaga pendidikan, seperti yang tadi saya sampaikan, bisa Bapak Ibu masuk, ya, bisa mengklik mail.google.com. Ya. Nah, dan di belajar.id ya Pak Ibu, di sana sudah ada video petunjuknya. Nanti ketika Pak Ibu masuk di belajar.id, masuk bisa melihat video petunjuk. Jadi ketika ada siswa yang bertanya, bagaimana nih caranya, Pak? Saya bingung, Pak. Bagaimana caranya aktifkan di ponsel? Pak, saya bingung begini. Bapak Ibu bisa memberikan link video petunjuk yang sudah dibuat oleh Repo. Jadi sudah sangat sistematis sekali ya, sudah dipersiapkan bagaimana agar bisa mempermudah Bapak Ibu semuanya, agar bisa mempermudah kita semua semuanya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Aktivasi akun pembelajaran ya di Indonesia ini untuk siswa baru 17% Bapak Ibu. Jadi dari 27 juta siswa yang baru mengaktifkan itu baru 4.600.000. Sekian. Nah, mohon kita bersama-sama ya, bersama-sama kita membantu, kita memberikan kepada semua siswanya yang sudah mendapatkan akun belajar.id untuk mengaktifkannya. Saya yakin Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini, Bapak Ibu akan mengetahui bagaimana caranya, dan kami yakin Bapak Ibu juga akan berusaha membantu mengaktifkan semua peserta didiknya. Kemudian kalau dari PTK Bapak Ibu, ini baru 36,7%. Dari semua kelebihan yang dimiliki akun belajar.id, ya, baru 36% di Indonesia. Mudah-mudahan di Bali sudah mencapai semuanya ya. Kita berharap semuanya sudah bisa mengaktifkan akun belajar.id. Jadi yang baru menggunakan, yang masih menggunakan akun biasa, akun Gmail biasa, nah, alangkah baiknya, alangkah bijaknya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengetahui kelebihan akun belajar.id, Bapak Ibu bisa bermigrasi ya, bermigrasi, bisa memindahkannya, dan bahkan bisa menggunakan semuanya di dalam akun belajar.id. Oke. Nah, ini ya Bapak Ibu, nanti ya Bapak Ibu bisa Bapak Ibu, nanti akan saya share linknya ya. Bapak Ibu bisa bagikan informasi mengaktifkan akun ini kepada dinas yang memiliki akses dinas, kemudian bagikan ini ke masing-masing sekolah, masing-masing guru. Bapak Ibu nantinya juga bisa berkolaborasi dengan GMT, Bapak Ibu, Google Master Trainer. Jadi kontak trainer yang
sekarang di Bali itu ada di sini ya Pak Ibu. Bisa di search, bisa di masing-masing kabupaten, bisa di masing-masing provinsi ya Pak Ibu bisa lihat. Kemudian ketika Pak Ibu ingin berkolaborasi, ingin misalkan penyampaian kepada siswa para Google Master Trainer yang ada di wilayah masing-masing Bapak Ibu, ketika diberikan surat diminta bantuan untuk berkolaborasi, ketika tidak ada halangan, beliau-beliau akan siap dengan senang hati untuk membantu Bapak Ibu ya, untuk berkolaborasi. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita demo praktekkan dari Google Workspace for Education, ya kan Bapak Ibu bisa mengelola data di Google Drive, kemudian berkolaborasi nanti Bapak Ibu di Google Doc, Google Sheet, Google Slide, kemudian membuat survei dan kuis di Google Form. Bapak Ibu bisa gunakan ini demo prakteknya, kemudian bisa juga membuat kelas nanti, bisa membuat video call di Google Meet dan membuat kalender di agenda, bisa juga mengelola email di Gmail serta nanti mengisi daftar hadir dan penutup. Nah, kalau saya slide hanya ini yang saya tampilkan. Saya ingin bertanya dulu kepada host, kemudian apakah masih ada waktu kemudian? Masih, silakan Pak Ed. Oke. Nah, karena masih ada waktu Pak Ibu, saya akan menyampaikan secara singkat Pak Ibu. Nah, apa sih yang bisa dilakukan? Gimana sih caranya istilahnya mengaktifasi akun belajar.id? Bagaimana cara mendapatkannya? Oke. Ya, gini ya Pak Ibu ya. Yang seperti yang tadi, kita coba akses dulu belajar.id. Ya Pak Ibu, bisa akses belajar.id, ketikkan saja di Google belajar.id. Maka akan muncul seperti ini ya Pak Ibu. Ada akun pembelajaran, kemudian ada webinar-webinar Pak Ibu. Ada webinar-webinar, banyak di sini. Termasuk di sini ada video pengenalan akun pembelajaran. Ini bisa di-share juga kepada siswanya Pak Ibu. Bisa di-share pada siswanya, bisa di-share pada gurunya. Kemudian ini bagaimana cara mengaktifkan akun belajarnya, dan ini ada video petunjuknya. Kalau misalnya diklik akan muncul ya bagaimana cara mengaktifasinya. Silakan Bapak Ibu nanti bisa dicoba-coba, bisa dieksplor lebih jauh lagi. Dan yang ingin saya tunjukkan di sini sebenarnya Bapak Ibu yang misalnya masih bingung sampai saat ini, misalnya masih belum terfasilitasi bagaimana mendapatkan akun belajar.id, nanti kan Bapak Ibu bisa istilahnya menyampaikannya, berkomunikasi dengan operator pendidikan, operator sekolah di masing-masing sekolah, atau operator dapudiknya. Dengan mengklik ini ya, pd.data.kemdikbud.go.id. Oke, kebetulan saya operator, saya mencoba akan menampilkan ya, Bapak Ibu, bagaimana misalnya mendownloadnya. Bapak Ibu bisa klik di sini, klik login ya, klik login. Nah, ini Bapak Ibu, ini akan sama dengan dapudik. Jadi kalau dapudik mengakses berbagai layanannya, loginnya dengan menggunakan user dapudik. Kalau saya, karena user dapudiknya masih lama, sudah terdaftar ya, masih terdaftar yang lama, dapudik saya ini, kemudian passwordnya. Jadi nanti masing-masing sekolah kan berbeda-beda passwordnya, silahkan masuk di sana. Dan di sini ada Pak Ibu, ya, operator nanti bisa mengunduh akunnya. Oke, di sini Pak Ibu, ada peserta didik, ada PTK, ada admin. Khusus untuk kepala sekolah, ya, ini ada di admin Pak Ibu. Ya, unduh akun. Ya, kalau saya tampilkan, saya tampilkan unduh akun admin. Tinggal diklik saja Pak Ibu. Tinggal diklik, ya, maka akan terdownload. Nah, ini di sini, ini akun kepala sekolah. Kemudian ada guru. Ya, sekali klik saja Pak Ibu, diklik PTK, maka guru dan pegawai Pak Ibu. Sekali lagi pegawai-pegawai sekarang, PTK sekarang sudah semua memiliki akun. Nanti sekali klik sudah semua ada. Dan di sini kalau mau
melihat username serta password peserta didik, tinggal diklik download akun peserta didik. Maka semua peserta didik sudah ada di dalam slide ini. Kalau saya buka misalnya ya, saya buka ya. Ini Bapak Ibu, ini misalnya datanya, ini SN siswanya, kemudian namanya, emailnya, serta passwordnya. Ini sudah ada di sini semua data peserta didiknya. Nanti bagaimana teknis membagikannya, nanti ya pasti masing-masing sekolah memiliki strategi masing-masing sehingga semua siswa mendapatkan haknya, semua guru, semua pegawai mendapatkan haknya untuk mendapatkan belajar.id. Sekali lagi, mudah-mudahan dengan Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini bisa membagikan, bisa menyampaikan kepada teman-temannya, bisa menyampaikan kepada siswanya bahwa ada akun belajar.id dan bisa dimanfaatkan dengan berbagai kelebihannya. Nah, oke. Untuk lebih lanjut, silakan Bapak Ibu bisa mengeksplor ya, sekali lagi bisa mengeksplor belajar.id ya. Silakan. Di sana banyak sekali ada termasuk pelatihan-pelatihan, termasuk webinar, termasuk bagaimana tutorialnya ada di belajar.id. Silakan Bapak Ibu nanti lebih mengeksplor di sana. Oke Bu Dian, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengenalan akun belajar, bagaimana aktivasi serta sosialisasi akun belajar.id. Ya. Baik Pak Gede atas. Nah, ini ada satu pertanyaan Pak Gede dari Bu Desa Penny. Saya bertanya, akun saya tidak muncul. Bagaimana cara buat akun guru? Ya, tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Gede. Mungkin bisa ditegaskan lagi sekali Pak Gede. Oke. Baik Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah terdaftar di Dapudik, ya sekali lagi, ketika Bapak Ibu sudah terdaftar di Dapudik, itu biasanya, seharusnya, itu sudah mendapatkan akun belajar.id. Nah, Bapak Ibu nanti bisa minta tolong pada operatornya ya, operator sekolahnya atau operator Dapudiknya, untuk mengklik ini ya Bapak Ibu, sekali lagi, pd.data.kemdikbud.id. Atau Bapak Ibu ketika bingung, bisa minta tolong pada operatornya untuk klik ini belajar.id Bapak Ibu. Klik belajar.id, buka webnya, kemudian bisa dibaca-baca bagaimana caranya. Nah, kemudian setelah sampai di sini, bisa minta tolong pada operator Dapudiknya membuka pd.data.kemdikbud.id, kemudian minta login, ya, login. Setelah login di sini, bisa di-download Bapak Ibu, bisa di-download PTK-nya. Nah, ketika misalnya dibuka dan tidak ada namanya, ya saya tunjukkan ya, misalnya saya di sekolah. Nah, oke. Ini misalnya ada yang tidak ada emailnya, tidak ada username-nya. Nah, begitu ya Pak Ibu. Nah, Ibu Putu Setiabudi ini, beliau merupakan kepala sekolah Pak Ibu. Ibu Putu Setiabudi tidak muncul di akun PTK, tetapi Ibu Putu Setiabudi ini munculnya di akun admin. Nah, jadi Ibu Putu Setiabudi ini beliau merupakan kepala sekolah, tidak muncul di sini. Nah, bagaimana kalau misalnya Pak Ibu guru, tetapi datanya tidak muncul di sini? Nah, oke, coba ditanyakan dulu Bu, ya. Coba ditanyakan kapan di-downloadnya, ya. Kapan di-downloadnya? Kalau misalnya di-download 6 bulan yang lalu, gitu misalnya, atau misalnya tahun yang lalu, mungkin belum terupgrade. Tetapi ketika misalnya di-download minggu lalu, atau hari ini di-download, dan belum juga ada, Bapak Ibu bisa nanti menyampaikan keluhannya ya, menyampaikan keluhannya di call center yang ada di akun belajar.id. Bisa Pak Ibu menyampaikan keluhannya, pengaduannya di sini ya, ada pengaduan@kemdikbud.id atau ilt.kemdikbud.id. Begitu Bapak Ibu. Ya. Ada lagi pertanyaan Bu Dian? Ada Pak Gede. Ini dari Bu Melia Sinta, gitu ya. Cynthia, mohon maaf. Selamat pagi, saya ingin bertanya, jika lupa kata sandi, apakah saya masih bisa klik lupa sandi? Atau harus menghubungi operator sekolah? Silakan Pak Gede.
Oke. Ya, Bapak Ibu, kalau misalnya lupa sandi di akun belajar.id itu agak sedikit berbeda dengan akun Google yang biasa. Kalau akun Google yang biasa, Bapak Ibu bisa mengklik misalnya lupa sandi dengan mengkonekkan nomor HP, dengan mengkonekkan email yang lainnya, nanti passwordnya akan dikirimkan ke sana. Tapi kalau misalnya nomor HP-nya tidak aktif, nomor Gmail yang ditawarkan tidak aktif, agak ribet prosesnya. Tapi kalau misalnya akun belajar.id, Bapak Ibu bisa meresetnya, Bapak Ibu bisa mereset dan bisa membuat akun yang baru. Bisa membuat password yang baru. Nah, bagaimana caranya? Itu nanti masuk dengan akun admin, ya, akun admin yang dimiliki oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah, misalnya saya ini contohkan kalau ini sudah masuk akun kepala sekolah ya. Kalau sudah masuk akun kepala sekolah, nanti Bapak Ibu bisa melihat ini akun kepala sekolah. Tinggal diklik ya, admin.google.com. Oke. Ini perlu diverifikasi ya. Setiap masuk kepala sekolah diverifikasi, termasuk passwordnya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mencari nama akunnya atau nama siswa ataupun guru yang akan di-reset. Misalnya akun saya. Nah, ini akun saya. Oke, akun saya. Di search, diklik. Kemudian Bapak Ibu bisa reset sandi. Ya, kalau saya sudah memanfaatkan ya Bapak Ibu, saya manfaatkan lebih dari 54 GB penyimpanan di drive. Banyak sekali data-data yang bisa kita masukkan, karena keamanannya dijamin oleh Google. Data-data yang ada di flash disk, yang di hard disk, data di sekolah, saya masukkan aja di Google belajar.id di drive. Nah, kemudian bisa di reset ya dengan mengklik ini Bapak Ibu. Silakan diklik reset. Kemudian ada pilihan buat sandi secara otomatis atau buat sandi. Nah, ini bisa dicentang Bapak Ibu. Kalau misalnya operator ingin membuatkan sandinya langsung, bisa dihilangkan ini. Kemudian langsung diklik sandinya. Apa yang akan digunakan sandi yang baru. Begitu Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu akan membuat sandi secara otomatis, bisa mengklik sandi secara otomatis. Ya. Tapi kalau misalnya Pak Ibu ingin penggunanya itu mengubah sandinya sendiri saat login, ini. Operator misalnya akan membuatkan sandi, misalnya ya, LPMP Bali gitu misalnya passwordnya. Kemudian, ketika Pak Ibu masih ada centang ini, ketika login, Bapak Ibu masih menggunakan password LPMP Bali. Dan ketika masuk, nanti akan diminta istilahnya membuat password yang baru. Itu kalau mencentang ini ya Pak Ibu. Tapi kalau misalnya ini tidak dicentang, Bapak Ibu bisa langsung membuat akunnya di sini, membuat sandinya di sini. Jadi sekali kerja, Bapak. Dan sekali lagi, bagi yang mengaktifkan akun belajar.id agar tidak banyak merepotkan Bapak Kepala Sekolah atau operator sekolahnya, jika akan membuat sandi, ingat bisa dicatat Bapak Ibu, apakah di kertas, apakah di HP, apakah di note, atau di mana yang Bapak Ibu gampang temukan. Nah, mungkin itu, Bu Dian. Baik, Kak Yata. Kita masih punya beberapa menit lagi ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Kade Ayu Wahyuni. Maaf, saya guru TK, belum punya belajar.id. Apakah buat akun belajar ID itu per guru atau per lembaga? Seperti itu, Pak Gede. Oke. Akun belajar.id itu ya sudah dikirimkan ya Bapak Ibu ya. Guru TK, termasuk ada LKP, termasuk ada PKBM, Bapak Ibu, itu semuanya sudah dikirimkan. Coba dicek ya, minta tolong operatornya untuk mengecek Bapak Ibu, apakah sudah sampai datanya, ya, apakah sudah sampai akunnya. Bagaimana caranya? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya Bapak Ibu, minta tolong kan di misalnya TK, di TK itu silahkan masuk di belajar.id, nanti masuk di sana, silahkan login ya, silahkan login di PD Data,
kemudian ikuti arahan yang tadi, ya. Kemudian Bapak Ibu bisa masuk sebagai atau masuk menggunakan password operator Dakodik. Nah, ketika sudah masuk, coba dicek di sini. Bisa dicek, bisa di-download. Cari di PTK coba atau cari di admin. Bisa di-download di sini. Dan juga kalau misalnya masih tidak ada, sudah dicek di sini tetap juga tidak ada Bapak Ibu ya bisa menghubungi call center yang ada di belajar.id. Rasanya sudah ada. Coba dicoba dulu Ibu nggih. Sampun Bu Dian. Ya. Oke, itu juga sekaligus menjawab pertanyaan Bu Ketut Trisna ya. Jika tidak terlihat ya sudah download dan tidak muncul juga akunnya, gimana solusinya? Ya bisa menghubungi call centernya. Seperti itu ya Bu Ketut Trina. Pertanyaan lagi dari Bapak ya, Bapak Purnamayana. Mohon izin bertanya, apakah akun Belajar ID bisa dipakai selamanya? Atau hanya sampai guru itu pensiun atau selama menteri sekarang? Nah ini ya agak kebijakan ini pertanyaannya Pak Purnamayana. Mungkin ada infonya Pak Gede. Ya, sampai saat ini Bapak Ibu diyakinkan Bapak Ibu guru silakan gunakan akun tersebut. Nah, terkait dengan kebijakan apakah yang pensiun masih bisa menggunakan, apakah misalnya yang masih khawatir sampai menterinya, apakah sampai menterinya saja, ataukah bagaimana, Bapak Ibu, saya berikan ilustrasi ya Bapak Ibu. Begini, ketika misalnya kita mendapatkan fasilitas yang sangat bagus, ya, sekali lagi, kita mendapatkan fasilitas yang sangat bagus diberikan oleh pemerintah, dan itu untuk kegiatan belajar mengajar, sebaiknya digunakan, sebaiknya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Karena kenapa? Kalau misalnya Bapak Ibu sudah memanfaatkannya dan nanti misalnya ada kebijakan, misalnya kalau sudah pensiun tidak lagi diperbolehkan dengan akun Belajar.id gitu misalnya, mudah-mudahan tidak ya. Sampai saat ini belum ada seperti itu, sampai saat ini masih bisa digunakan selamanya. Kalau misalnya ada kebijakan seperti itu, Bapak Ibu bisa mendownload data-datanya yang ada di Drive. Ya, bisa di-download. Tapi kami yakin pemerintah akan, kalau menganggap ini bagus ya, sama seperti nomor NUPTK, sama seperti misalnya yang kita misalnya akun guruku.id yang itu misalnya, itu bisa kita gunakan sampai saat ini. Nah, saya belum dapat mengecek ya, kemudian saya dapat mengecek yang guru pensiun bagaimana. Mungkin Bapak Ibu guru yang ada di lingkungannya yang sudah memanfaatkan akun Belajar.id dan ada yang sudah pensiun, coba dicek apakah masih bisa atau belum. Tapi kami yakin ketika misalnya Bapak Ibu masih bisa memanfaatkannya selama 1 tahun, maka sangat banyak sekali yang bisa Bapak Ibu gunakan kelebihan-kelebihan dari akun Belajar.id. Ya, yang ada dimanfaatkan dulu. Nah, terkait dengan kebijakan-kebijakan, kita percayakan kepada pemerintah yang peduli dengan pendidikan di Indonesia. Mungkin itu Bu Dian. Kalau Bu Dian, apakah sudah ada informasi Bu Dian? Ya, sama Pak. Ya, ini karena terkait kebijakan ya kurang tahu nanti ke depannya seperti apa ini ya. Apa mungkin apalagi ditambah mungkin nanti Pak, ditambah fasilitasnya lebih baik lagi ya. Mudah-mudahan Bu Dian, bisa saja Bu Dian. Iya, ya. Satu lagi nih dari YouTube ya, di YouTube kita juga lumayan banyak ini viewernya, dari Pak Nyoman Sriarta. Selamat pagi Bapak penyaji, apakah bisa kita membuat lebih dari 1 akun? Nah, seperti itu ya. Ya, mungkin ditegaskan lagi Pak Gede. Oke, baik Pak Sriarta. Nah, ini akun Belajar.id ini ya Pak Ibu, itu hanya diberikan 1 per guru Bapak Ibu, atau 1 per PTK, 1 per siswa. Jadi akun ini nanti akan link dengan misalnya Bapak Ibu memiliki SIM PKB, Bapak Ibu memiliki Bapak Ibu memiliki apa itu namanya? Bapak Ibu memiliki sama seperti halnya MPTK, Bapak Ibu cuma 1. Sama seperti nomor NIK Bapak Ibu, NIK di kependudukan, Bapak Ibu memiliki 1. Jadi akun Belajar.id ini diberikan hanya 1 per masing-masing guru, per masing-masing
PTK, dan nanti akan bisa Bapak Ibu gunakan di semua kegiatan pembelajaran yang dibuat oleh Kemendikbud. Yang sudah berjalan Bapak Ibu untuk membuka SIM PKB ya, SIM PKB itu sudah bisa menggunakan akun belajar.id. Jadi sudah sangat memudahkan, juga sudah sangat istilahnya sudah dilayani oleh Kementerian Pendidikan. Dan tentu masukan-masukan Bapak Ibu ya, nanti silakan disampaikan kalau ada yang sangat bagus, tentu kita akan sampaikan kepada Repo. Mudah-mudahan nanti Repo bisa memfasilitasinya kemudian ya, memfasilitasi dan bisa mengupgrade apa yang menjadi kebutuhan kita bersama. Ya. Oke, Pak Gede. Sebelum kita ini ya akhiri sesi untuk pengenalan akun belajarnya, ini kita open mic satu nih Pak Gede Suta, Pak Gede Suta ya, raise hand. Silakan Pak Gede Suta bertanya langsung. Terima kasih Bu. Mohon maaf, saya Gede Suta Wijaya dari SMP Negeri 1 Slemadeg Timur. Saya ingin menanyakan beberapa hal tentang belajar.id. Pertama, saya sudah menggunakan belajar.id, tetapi siswa belum. Nah, ada dari Google, dari akun pribadinya, kadang-kadang terkendala masuk ke belajar.id. Waktu ini saya coba juga ingin menggunakan belajar ID ini untuk masuk ke Google Classroom yang disediakan oleh Bapak Kepala Sekolah. Ternyata saya tidak bisa masuk. Saya disuruh menghubungi administrator. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu saya membuat ulangan harian, saya membuat Google Form-nya di belajar.id. Tetapi pada saat dibuka oleh anak-anak memakai akun pribadinya, ada banyak kendala. Mereka tidak bisa masuk dan disuruh login. Entah login kemana. Nah, jadinya kita panik juga. Akhirnya saya berubah menjadi buat di akun pribadi saya share linknya ke anak-anak. Nah, ini saya mohon bantuannya. Kok bisa seperti itu? Bagaimana kalau hal itu terjadi? Solusinya bagaimana? Terima kasih, Bu. Oke. Ya, silakan Pak Gede. Nah, cepat saja. Oke. Baik Pak Suta. Nah, saya awali dulu yang nomor 2, Pak Suta ya. Terkait dengan Google Form, di sana ada pengaturan Pak. Ya, ada pengaturan sebelum membagikan kepada siswa, itu ada pengaturannya hilangkan yang hanya untuk pembelajaran, hanya untuk akun belajar.id, hanya untuk pemerintah. Kalau misalnya saya perlihatkan sedikit ya, nanti untuk lebih lanjut. Ya. Nanti akan disampaikan oleh teman yang ada mengisi materi Google Form. Oke, sorry. Ya, saya coba buka Google Form. Nanti ada pengaturan, Pak. Tinggal diklik hilangkan saja, maka akan bisa terlihat. Oke. Saya coba di sini, saya coba ada daftar hadir ya. Meskipun saya siswa saya misalnya ada yang belum menggunakan akun belajar.id, ini ya Pak Suta, silahkan masuk di pengaturan ya, di pengaturan atau di setelan ini hilangkan, batasi untuk pengguna di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, SMP dan organisasi terpercayanya. Ini silahkan dihilangkan, maka semua bisa mengisi Google Form. Nah, kemudian yang pada satu jawaban bisa disesuaikan. Kalau hanya diperbolehkan satu, silakan hanya baris satu. Kalau saya biasanya untuk mempermudah, terkadang kan anak-anak yang misalnya masih baru-baru menggunakan, apalagi kelas 7, saya bebaskan saja dulu seperti ini di Google Form, sehingga dari akun manapun bisa masuk. Dan itu juga menjadi motivasi buat kita ya, Bapak Suta. Mudah-mudahan nanti dengan keaktifan akun belajar.id yang istilahnya di Indonesia itu belum begitu banyak, mudah-mudahan kedepannya bisa diaktifkan di sekolahnya. Nah, termasuk juga nanti di classroom juga sama seperti itu, Pak Suta. Jadi bisa diatur, mudah-mudahan bisa masuk untuk akun yang biasa. Kalau saya sih biasanya meskipun nanti menggunakan akun yang biasa, menggunakan akun biasa, itu tetap bisa masuk Pak Suta.
Nah, untuk yang di Gmail, untuk yang di Google Form, untuk yang di Google Form dengan cara mengklik itu saja. Yang di Classroom belum ada pengaturan khusus. Baik, kemudian. Oke, Pak Edi yang sudah raise hand, mohon maaf ya. Karena kita terbatas waktunya, nanti bisa dilanjutkan di Google Classroom-nya. Ini menjawab 2 pertanyaan lagi Pak di YouTube ya. Mungkin singkat saja, ini sudah sebenarnya tadi. Bagaimana dengan guru-guru yang sampai saat ini belum keluar akunnya? Dan juga yang kedua ini dari Bu Teresia Tiaranita, jika akun peserta didik ada yang keblok, itu bagaimana pemulihannya? Mungkin ini Pak yang penting, krusial ya. Silakan Pak Gede. Oke, baik Bapak dan Ibu. Sekali lagi coba dicek per hari ini ya. Coba dicek per hari ini di pd.data.kemdikbud.go.id. Itu yang pertama. Jangan dicek. Kalau misalnya masih juga belum ada akun belajarnya, ya silakan dicek di sini, download ya. Misal PTK-nya. Kalau sampai saat ini belum ada akun belajarnya, Bapak Ibu bisa melaporkannya atau mengajukannya di call center belajar.id secara kolektif. Rasanya kalau misalnya gurunya sudah tergabung per tahun lalu, tahun 2020 sudah menjadi guru, rasanya semuanya sudah mendapatkan akun. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ada siswa yang di-blok, ada siswa yang tidak bisa masuk akun belajar.id, bisa di-reset. Cara meresetnya, silahkan masuk akun kepala sekolah, ya, akun admin.belajar.id, silahkan masuk di sana dan di-reset. Cari siapa nama siswanya, misalnya, ya, silahkan, ini nama siswa kami di sekolah, bisa diklik, misalnya saya coba ini, Surya Wedana, gitu misalnya, ada Surya Wedana. Ini akunnya, bisa di-reset. Bisa di-reset, kemudian buatkan sandi baru. Nah, setelah di-reset, mereka Bapak Ibu minta masuk ke akun belajar.id, ya mudah-mudahan tidak ada kendala dan bisa masuk. Demikian, kemudian. Oke, terima kasih Pak Gedeyata, luar biasa ya untuk penjelasannya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi yang jelas kepada Bapak Ibu guru kita di Provinsi Bali, atau mungkin ada juga nih dari Jawa Barat yang menyimak menyimak kegiatan kita pada hari ini ya. Luar biasa. Untuk yang masih ingin bertanya lebih lanjut, nanti kita ada sesi on-nya ya di Classroom. Silakan lebih banyak berdiskusi dengan Pak Gedeyata di Classroom-nya. Jangan lupa ya masuk ke Google Classroom-nya. Oke, terima kasih Pak Gedeyata. Sampai bertemu lagi. Kita